Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Naji akan menjelaskan tentang 10 prinsip dalam ekonomi. 10 prinsip dalam ekonomi ini pertama kali ditulis oleh Greg Mankiw dan menjadi sebuah penjelasan tentang ekonomi yang terkenal seluruh dunia. Trend Principle Economics, ada bahasa Inggrisnya di sini ya. People face trade-offs. The cost of something is what you give up to get it. Rational people think at the margin. People respond to incentives. Trade can make everyone better off. Markets are usually a good way to organize economic activities. Governments can sometimes improve economic outcomes. The standard of living depends on a country's production. Prices rise when the government prints too much money. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Bahasa Indonesia adalah seperti ini. Kita selalu menghadapi trade-off. Biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada margin. Tiap orang menyukai insentif. Perdagangan saling menguntungkan semua pihak. Pasar merupakan tempat pengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki peran pada hasil pasar. Standar hidup negara ditentukan oleh produksi barang dan jasa. Harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak. Dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, dari 10 ini, ternyata ini digolongkan menjadi 3. Yaitu bagaimana seorang membuat keputusan. Yaitu dari 10 itu 4. Pertama adalah bagaimana seorang membuat keputusan. Kedua adalah bagaimana orang-orang berinteraksi. Ya, terdiri dari 3 option. Terakhir adalah bagaimana perekonomian itu bekerja. Nah, untuk awalnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana seseorang itu membuat keputusan, yaitu kita selalu menghadapi trade-off. Biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada margin dan tiap orang menyukai insentif. Baik, 2 dulu ya. Kita selalu menghadapi trade-off dan biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu. Nah, untuk menghadapi trade-off, memang waktu yang kita gunakan untuk suatu aktivitas akan menghilangkan alternatif aktivitas lainnya. Itu adalah trade-off. Kita lihat di sini, setiap keputusan yang diambil akan mengorbankan alternatif pilihan lainnya. Inilah yang disebut dengan trade-off. Uang yang Anda gunakan untuk membeli mobil baru berarti menghilangkan kesempatan Anda membayar down payment untuk pembelian rumah. Itu adalah mengenai trade-off. Apa yang kita pilih itu mengorbankan pilihan lainnya yang mungkin bisa kita ambil. Itulah trade-off. Berikutnya, biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu. Ini merupakan perbandingan antara manfaat dan ongkos mendapatkan suatu hal dengan manfaat dan ongkos yang harus dikorbankan karena tidak mendapatkan hal lain. Demikian misalnya. Waktu yang Anda gunakan untuk kuliah selama 4 tahun dengan biaya tertentu akan menghilangkan kesempatan Anda untuk mendapatkan uang dengan bekerja. Hal lain, keputusan untuk kuliah ataukah bekerja tergantung dari perbandingan biaya dan manfaat kuliah dengan biaya dan manfaat bekerja. Jika hitung-hitungannya Anda kuliah dengan biaya tertentu dan bermanfaat setelah Anda sarjana, ya, itu biasanya lebih besar daripada biaya dan manfaat ketika bekerja ketika kita kuliah. Dalam arti kita kuliah memiliki biaya dan manfaat tertentu, sedangkan kalau kita bekerja ada biaya dan manfaat tertentu. Biasanya biaya dan manfaat kuliah itu lebih besar daripada biaya dan manfaat bekerja. Jadi di sini kuliah dan bekerja itu adalah trade-off, mau kuliah atau bekerja. Sedang yang berikutnya adalah orang rasional berpikir pada margin, yaitu keputusan untuk membeli sesuatu sering diperoleh
karena pertimbangan pada margin untuk tambahan. Saya beri contohnya demikian. Anda akan memilih paket nasi komplit seharga Rp15.000 dibanding nasi sayur seharga Rp12.000 karena tambahan ongkos Rp3.000 yaitu dari Rp12.000 ke Rp15.000 ya. Rp3.000 akan mendapatkan tambahan kepuasan yang lebih besar dari nilai Rp3.000 tersebut. Sehingga Anda memilih paket nasi komplit. Ya. Sedangkan berikutnya adalah tiap orang itu pasti menyukai insentif. Jadi insentif adalah sesuatu yang membuat seseorang itu untuk bertindak. Bagi contoh, Anda cenderung akan membeli barang yang berdiskon daripada yang tidak berdiskon. Ya. Karena berdiskon itu ternyata lebih menguntungkan daripada tidak berdiskon. Jika Anda tahu bahwa harga minyak goreng naik, maka Anda akan mengurangi konsumsi minyak goreng. Nah, ini bukan insentif, tapi ini disinsentif. Karena harga minyak goreng naik, maka Anda mengurangi konsumsi minyak goreng. Itu adalah disinsentif. Dan itu dihindari oleh orang. Jadi, untuk bagaimana seseorang membuat keputusan, ya, empat ini sudah saya jelaskan dengan singkat. Selanjutnya adalah dengan video yang berikutnya.